Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah smartphone foldable milik Vivo yang telah resmi masuk ke Indonesia, yaitu adalah Vivo X Fold 3 Pro ya. Ini adalah pertama kalinya Vivo memasukkan smartphone foldable-nya. Jadi sebelumnya itu yang pertama dan kedua nggak masuk, dan ini adalah foldable yang saya tunggu-tunggu sejak dari awal launching di akhir bulan Maret 2024. Nah, saya di dalam video ini tidak akan mereview seperti YouTuber gadget yang mereview pada umumnya ya, karena saya ingin memberikan sebuah pandangan yang lain, yaitu bagaimana seorang user yang belum pernah pakai smartphone foldable akhirnya pakai smartphone foldable, yaitu merek Vivo ini. Awalnya saya tuh nggak tertarik menggunakan smartphone foldable karena kalau dilihat dari tipe-tipe pendahulunya, apalagi merek yang menjadi pionir dari smartphone foldable, saya lihat begitu banyak masalah yang berhubungan dengan layar ya, apalagi layar dalam, entah layar yang berkerut atau misalnya ada green line tiba-tiba ngeblank, belum lagi hinge-nya ya, belum lagi crease-nya. Itu begitu banyak masalah yang saya lihat, waduh ini handphone mahal tapi kok malah bikin ribet gitu ya. Jadi saya tuh dari awal nggak pernah pengen pakai smartphone foldable, sampai pada waktu mulai launching Vivo ini saya tuh mulai tertarik ya, karena saya lihat nih handphone kok kayaknya beda dengan merek-merek yang lain ya. Sebelumnya saya itu lihat dari Oppo Find 3 ya, itu cukup menarik dan saya lihat banyak review positif. Nah, pada waktu saya mau beli Oppo rencananya, ini launching. Jadi saya akhirnya mencoba mencari apa sih kelebihan dari smartphone foldable dari Vivo ini. Dan akhirnya setelah banyak explore, saya melihat dari YouTuber luar yang telah launching duluan ya, dari barang Tiongkok. Dan saya lihat ternyata smartphone ini cukup menarik, belum lagi kameranya juga bagus banget ya. Oh ya, sekedar info, jadi saya telah menggunakan X Fold 3 Pro-nya ini sebagai kamera untuk merekam video ini. Dan saya tidak menggunakan mic biasa yang saya gunakan. Jadi ini benar-benar pakai mic dari handphone. Gimana hasilnya? Apakah sudah bagus atau gimana ya? Gimana suaranya? Apakah cukup bagus? Ini karena dari mic langsung, dan ini saya menggunakan kamera depan ya. Jadi belum kamera utama. Nah, nanti saya akan kasih coba juga kamera utamanya seperti apa. Memang beberapa reviewer bilang kalau kamera depannya ini kurang bagus untuk perekaman ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kamera utama. Tapi kalau saya sebagai ya seorang yang suka bikin konten, buat saya ini nggak terlalu buruk lah ya. Mungkin kalau dalam kondisi ruangan yang tidak terlalu banyak cahaya, memang kamera depannya ini nggak bagus, lebih bagus kamera belakang ya. Tapi ini sementara oke lah ya. Nanti kita coba bandingkan dengan kamera utamanya. Nah, ketika saya berminat untuk membeli smartphone ini ya, akhirnya saya menggunakan sistem pre-order melalui Erafone. Dan singkat cerita tanggal 21 Juni akhirnya saya pick up langsung ke Erafone untuk pengen unboxing. Ya mungkin ini kalau teman-teman mau lihat seperti apa unboxingnya. Dan menurut saya cukup lengkap ya di dalam pembelian yang di dalam paket pembelian smartphone X Fold 3 Pro ini ya. Karena sudah dapat charger, dan menariknya chargernya itu 120 watt ya, sekalipun mungkin handphonenya ini tidak sampai 120, hanya maksimal 100 watt. Tapi meskipun itu sangat kencang banget ya, nggak sampai 40 menit. Kalau saya biasanya kurang dari 15% saya langsung charge, sekitar setengah jam lebih dikit udah penuh ya. Di dalam unboxingnya itu dapat juga case ya, case-nya itu seperti ini. Tapi buat saya ini agak mengecewakan ya, karena kalau saya lihat dari reviewer yang ada di luar negeri, itu case yang didapat itu ada tambahan untuk menutupi hinge dari smartphone ini. Tapi yang bagian khusus Indonesia, entah nggak tahu ya negara lainnya, hanya cuma di bagian belakangnya aja. Jadi bagian hinge-nya itu nggak ada. Nah, buat saya ini adalah salah satu hal yang mengecewakan buat saya ya, karena saya itu berharapnya juga dapat
yang nutupin juga hintsnya ya. Karena saya tuh menyadari bahwa saya tuh orangnya nggak terlalu bersih dalam menggunakan handphone ya. Jadi kalau misalnya saya pakai begini, nah misalnya tangan saya itu ada minyak atau agak kotor, bayangkan tuh ya, bisa kena di bagian hintsnya. Dan kalau misalnya saya nggak tahu lalu saya buka, ya mungkin kotorannya atau minyak itu kan bisa masuk ke dalam ya, di dalam lipatannya ya. Tapi ya meskipun mengecewakan nggak apa-apa lah ya, setidaknya dikasih case. Akhirnya saya juga beli case khusus yang bisa menutupi hintsnya ya, dan juga bagian depannya. Memang sih agak bulky, tapi buat saya lebih aman dan lebih nggak bikin khawatir kan, lebih enak ya. Selain itu saya juga dapat bonus yaitu TWS Vivo 3i ya. Ini kalau saya lihat review maupun dari speknya itu bagus banget ya. Tapi karena saya sebenarnya udah punya TWS yang sebelumnya saya sudah pakai, nah akhirnya nggak kepake. Nah mungkin bagi teman-teman yang pengen beli, nanti saya kasih link toko hijau ya, teman-teman bisa beli. Saya turunin harga pasarannya deh, nggak sesuai harga utama ya, harga standarnya ya. Yang penting ini bisa dipakai daripada nggak dipakai kan, sayang ya. Nah kalau saya lihat dari penggunaan dalam waktu beberapa hari ini, menurut saya awal-awal itu agak kaget ya. Ya mungkin saya sudah jarang atau udah lama nggak ganti handphone ya. Jadi mungkin secara positif saya berpikir kalau handphone baru mungkin dia lagi penyesuaian ya. Jadi waktu awal-awal saya menggunakan handphone ini, setelah semua data dari handphone lama pindah ke smartphone ini, itu awal-awal itu seharian, 2 harian, 3 harian lah ya, itu handphone ini sekalipun dipakai cuma browsing itu agak anget ya. Angetnya sih nggak sampai panas ya, nggak sampai yang mengganggu. Cuma buat saya yang sebelumnya itu handphone nggak pernah anget, kecuali kalau main game atau bikin perekaman kayak gini, tiba-tiba kok anget terus, kayak khawatir ini handphone kenapa ya gitu. Ya saya pikir mungkin itu cuma penyesuaian. Nah makin kesini saya lihat sih nggak terlalu anget ya. Tapi yang masalah baterai itu, kalau saya lihat dari reviewer luar negeri ya, itu kalau dari perbandingan yang ada itu cukup awet. Apalagi ini baterainya kan 5700 ya, dibandingkan Oppo cuma 4800-an, apalagi punya Samsung ya. Tapi kalau saya lihat ya, memang baterainya cukup besar, tapi dalam penggunaan normal ya, WhatsApp, Instagram yang saya gunakan ya, itu cukup cepat banget penurunan persentasenya. Ya mungkin sebagai orang yang handphone sebelumnya tuh S23 Ultra, ya nggak terlalu kerasa ya ngedrainnya, itu agak kaget gitu ya. Sekalipun memang kalau saya penggunaannya itu biasanya cas malam sekitar mungkin jam 9, jam 10, biasanya baru cas lagi itu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam lah ya, itu sudah tinggal 15%. Penggunaan normal, nggak main game, hanya balas WhatsApp, Instagram, Facebook, dan mungkin hanya pekerjaan-pekerjaan seperti edit video, itu pun nggak sepanjang hari ya. Itu pun lumayan, nggak terlalu lama ya. Kalau dibandingkan dengan S23 Ultra saya yang sebelumnya, penggunaan yang sama itu bisa sampai jam 9, jam 10. Padahal itu baru 5000 ya. Tapi saya berpikir lagi ya, mungkin ini penyesuaian awal ya. Saya menggunakan ini kan nggak sampai seminggu ya, baru sekitar 4 harian. Nah, lalu untuk sinyal buat saya ini juga oke sih, nggak terlalu ada masalah kendala dalam sinyal. Dan kalau saya lihat penggunaan layar dalam itu juga buat saya bagus ya, karena saya itu sebenarnya pengen coba full itu bukan karena pengen gaya ya, sekalipun memang bisa gaya juga ya, tapi saya tuh pengen menggunakan lebih produktif ya dalam mengedit video, karena saya juga suka bikin video, lalu suka kayak bikin ya macam-macam tulisan gitu ya di Canva. Nah itu perlu layar lebih gede. Nah saya membutuhkan smartphone foldable ini untuk membuat saya tuh bisa lebih leluasa dalam membuat itu semua. Nah menurut saya gak ada masalah, bahkan untuk bagian lipatannya itu hampir gak kerasa ya, gak seperti yang merek lain. Dan ini buat saya itu nilai positif, ditambah juga badannya body dari handphonenya ini sangat ramping ya.
itu nilai plus dan enteng juga ya. Dan saya juga sempat membandingkan dengan kamera S23 Ultra yang sudah saya pakai sebelumnya. Nah tapi karena handphonenya sudah saya jual, saya ganti dengan yang ini, jadi saya kasih beberapa sampel ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya berikan secara terpisah perbandingannya. Tapi kalau misalnya mau lihat, saya lihat secara impresif memang ada plus minus dari S23 Ultra yang biasa saya pakai. Misalnya ya, kalau dalam ketajaman dibikin video secara random gitu ya, kamera dari Vivo X Fold 3 ini, kamera utamanya itu memang tidak sebagus daripada S23 Ultra. Karena ada beberapa itu, misalnya saya jepret foto itu suka ada kabur ya. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak bisa setting, tapi itu beberapa kali saya temukan. Bahkan waktu foto malam sekalipun lebih terang, itu masih ada beberapa itu area yang kayak ngeblur gitu. Padahal saya lihat lensanya bersih, saya juga nggak goyang tangannya ya. Jadi itu ada kayak minusnya. Tapi plusnya untuk video ya, videonya tuh bagus banget. S23 Ultra saya sebelumnya itu kalau misalnya saya rekam mobil ya, bagian interior mobil dalam kondisi low light, itu udah kayak buram ya. Tapi kalau ini itu dengan bagus bisa menangkap mana area yang gelap, mana area yang agak terang gitu ya. Jadi nggak numpuk gitu ya, gelapnya itu nggak numpuk jadi gelap gitu. Bagus banget. Bahkan untuk di dalam melihat luar dalam dari mobil ya, saya lihat perbandingannya itu dia dengan cepat bisa mengaktifkan efek blurnya ya. Jadi buat saya nih ada plus minusnya. Dan kamera depannya memang saya lihat sih agak kurang bagus sedikit, tapi it's okay ya. Seperti ini kamera depan. Nah, saya akan coba juga untuk lihatkan kondisi luar ruangan dalam kondisi siang hari ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat bagaimana ketika backlight maupun ketika dalam kondisi hal yang biasa aja ya. Bahkan untuk zoomnya pun saya lihat bagus, sekalipun cuma 10 kali. Tapi it's okay, karena siapa sih orang mau zoom video sampai 20 kali ya. Kalau waktu S23 Ultra itu memang katanya itu kan handphone konser ya. Saya melihat memang bagus banget. Nah, handphone ini sebenarnya dalam penggunaan videonya itu nggak terlalu jomplang sih, it's okay buat saya ya. Nah, mari kita akan coba untuk kamera utama. Ini adalah kamera utama, kamera wide-nya ya. Gimana hasilnya dibandingkan yang tadi? Apakah ada perbedaan? Kalau saya lihat sih lebih detail ya, dan warnanya itu lebih ada beda ya. Kalau yang kamera depan itu kayak lebih agak pucat. Saya akan coba untuk ultrawide-nya. Nah, ini ultrawide dari kamera ini memang kelihatannya agak gelap ya, dan memang sempat saya coba di area yang biasa. Memang ini kan ada lampu ya. Memang kalau ultrawide-nya lebih gelap, nggak tahu kenapa. Memang mungkin seperti itu ya di kondisi low light. Tapi kalau di kondisi luar ruangan dalam kondisi siang hari itu sama bagusnya sih. Nah, kalau ini untuk 2 kalinya masih bagus. Ini 3 kalinya, nah sudah mulai beda ya. 3 kalinya dengan tadi yang pertama itu sudah kerasa bedanya ya. Ini yang pertama ya, ini yang pertama dengan ini yang 3 kali. Nah, kerasa ya bedanya ya, bahwa kelihatan lebih gelap juga ya, seperti ultrawide. Nah, tapi is okay. Buat saya ini bagus banget sih kamera utamanya ya, dan bisa dipakai seperti ini tuh menarik ya. Dan sekaligus kalau kita pakai di tempat umum itu sangat menarik perhatian orang ya. Ini adalah first impression saya sebagai pengguna pertama kali smartphone foldable. Dan buat saya sih nggak bikin kapok ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pengen pakai juga smartphone foldable dari Vivo ini, teman-teman mungkin perlu pertimbangkan. Misalnya teman-teman selama ini terbiasa pakai eSIM. Nah, smartphone ini tidak mendukung eSIM ya. Jadi pakai SIM card biasa.
Nah, saya sebagai orang yang nggak pernah pakai eSIM sih nggak terlalu terganggu ya. Sekalipun mungkin kenapa ya handphone mahal kok nggak ada eSIM-nya, kan kayak sayang banget gitu. Tapi it's okay ya, bagi teman-teman yang nggak terlalu pakai eSIM nggak ganggu banget. Tapi kalau biasanya dari awal udah pakai eSIM, mungkin itu menjadi penghalang ya, atau deal breaker ketika ingin beli smartphone ini. Dan teman-teman mungkin bagi teman-teman yang sering kali pakai UI yang lain daripada Vantage ini ya, saya juga awal-awal itu agak kerasa jomplang ya, tapi lama-lama terbiasa sih, karena kalau kita tahu UI-nya dari Samsung kan lebih gimana ya, lebih eksklusif ya, kerasa Samsungnya ya. Tapi begitu ke ini kan kayak lebih biasa. Tapi buat saya secara reviewer jujur ya, awalnya mungkin agak kerasa ya, tapi setelah 4 hari ya sama aja sih, namanya handphone Android gitu ya. Lalu hal yang perlu diperhatikan yang lain adalah handphone ini adalah handphone lumayan mahal ya, sekitar 27 juta, 26,99 juta ya teman-teman ya. Dan pada waktu saya beli sistem PO itu 24,499 atau 24,5 juta ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen beli, satu, harganya sudah mahal. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan bahwa smartphone foldable itu saya lihat gampang turun harganya. Jadi kalau teman-teman cuma pengen beli lalu pengen ganti lagi, teman-teman harus pertimbangkan bahwa teman-teman akan mengalami kerugian harga yang cepat turun ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau pengen beli kayak saya nih ya, mantep pengen beli, pengen pakai, habis-habisin deh ya, nggak mikir jual lagi ya. Kalaupun berapa tahun lagi mau dijual ya udahlah, anggap itu sudah jual rugi gitu ya. Tapi jangan pernah beli smartphone ini untuk pengen dijual lagi, karena saya lihat dari sebelum-sebelumnya itu cepet turun harganya ya. Dan juga sekalipun teman-teman jual separuh harga pun ya, ini kan smartphone mahal ya, jadi mungkin nggak semua orang itu pengen beli ya. Yang pertama karena harganya udah terlalu tinggi, dan juga nggak semua orang itu suka smartphone foldable kayak saya dulu sebelumnya, karena masih ada perspektif ya, mungkin ini gampang rusak, nanti ini bermasalah ya. Jadi sekalipun teman-teman jual murah pun mungkin nggak semua orang itu pengen beli, kecuali orang yang tahu harganya lalu ada uangnya pengen beli ya. Tapi teman-teman juga rugi. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ketika ingin membeli smartphone Vivo X Fold Pro 3 Pro ini ya teman-teman ya. Nah mungkin inilah review dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lalu pengen dibahas lebih lanjut, teman-teman bisa request ya. Dan nanti saya akan bikinkan, mumpung ini karena handphone baru ya, jadi saya pengen geber lah ya. Dan kenapa nggak tes main game ya, karena saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka main game ya, kecuali paling main game yang kayak game Pokemon ya, Mobile Legends itu pun, tapi nggak terlalu sering ya. Jadi kalau buat saya pasti buat main game ini mah kuat banget ya, karena Snapdragon 8 Gen 3 itu pasti bagus banget ya. Nah demikian review Vivo X Fold 3 Pro dari saya. Semoga teman-teman menikmati. Bye, sampai ketemu video selanjutnya.